Otherworldly Evil Monarch, Bab 243. Judul, Tabrakan di Depan Aula Aristokrat. Sebuah kereta berwarna perunggu yang mengesankan sedang berlari dengan kecepatan penuh. 4 pasang kuda perang buas yang menariknya adalah Swan Beast level 4. Bunga ibu emas yang lembut dan mekar dengan indah menghiasi kereta, dan bersinar dengan kecemerlangan yang tidak normal. 8 penunggang kuda dengan gagah berani berjalan di sekitar kereta dengan kuda-kuda mereka yang megah. Keluarga Murong akhirnya tiba. Di hadapannya, tampak bahwa keluarga Murong tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Li dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Jun dan keluarga Dugu juga. Pada kenyataannya, keluarga Murong sebenarnya adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di dalam kota Tianxiang. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, itu adalah keluarga yang paling kuno dan kuat. Selain itu, ia juga memiliki hubungan paling intim dengan keluarga kekaisaran. Pengaruh keluarga Murong tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain itu, keluarga Murong adalah satu-satunya keluarga yang terkait dengan keluarga kekaisaran melalui pernikahan. Tak satupun dari keluarga bangsawan lainnya menikmati kehormatan ini. Dapat dikatakan bahwa keluarga Li cukup kuat untuk mengganggu semua lapisan masyarakat. Apalagi, Li Yuran dianggap sebagai anak muda yang luar biasa dengan banyak bakat yang mengesankan. Namun, meskipun dia telah bertekad untuk memenangkan Putri Ling Meng 3 tahun lalu, Kaisar tidak menyetujui hal ini, atau memberikan pendapat apapun tentang hal itu. Keluarga Jun adalah keluarga para martir, yang telah mengorbankan banyak orang untuk melayani bangsa. Kakek Jun kemudian tidak punya pilihan selain meletakkan harga dirinya di depan Kaisar Kekaisaran Tianxiang untuk mencari hubungan melalui pernikahan. Proposal ini juga ditolak dengan bijaksana. Tidak ada yang bisa mempercayai debauci itu, meskipun yang lain dianggap dapat diandalkan. Karena itu, pentingnya keluarga Murong di mata keluarga kekaisaran sangat sulit untuk diganti. Beberapa waktu lalu, Murong Qianjun menyampaikan informasi yang salah. Ini telah menimbulkan keributan besar, dan kecelakaan besar telah terjadi di mana Jun Zentian melakukan pembersihan di ibu kota. Pada akhirnya, dia telah membantai hampir sepertiga dari menteri kabinet kekaisaran dalam pembersihan itu. Tidak perlu dikatakan bahwa jika itu orang lain, mereka akan dieksekusi 10.000 kali karena masalah ini. Namun, Murong Qianjun diberhentikan begitu saja dari jabatannya untuk tidak pernah diperkerjakan lagi. Tidak ada lagi. Ini dengan jelas menunjukkan betapa dekat keluarga Murong dan keluarga kekaisaran, dan seberapa besar pengaruh keluarga Murong terhadap yang terakhir. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang bisa meremehkan kekuatan dan pengaruh mereka? Kereta tiba-tiba berhenti. 8 penunggang kuda itu melompat turun dari tunggangannya dengan suara keras. Di antaranya, penjaga yang memimpin memutar pegangan dan membebaskan kereta dari kudanya. Kemudian, dia dengan cepat pindah ke pintu berornamen dan membukanya. Dia kemudian berdiri tegak seperti ramrod, memegang pintu terbuka dengan satu tangan. Beberapa saat kemudian, seorang anak muda yang tinggi dan tampan keluar dari dalam dengan postur yang tegap. Itu tidak lain adalah Murong Qianjun. Kemudian sepasang kaki lembut terentang dari pintu, menandai kedatangan seorang wanita muda dengan pakaian kuning cerah yang indah. Wajahnya menunjukkan kesombongan saat dia dengan santai turun dari kereta. Segera setelah itu, seorang lelaki tua muncul. Dia terbatuk dan gemetar saat turun dari gerbong, dengan 2 pria menopang tubuhnya dari bawah. Para pengamat menghirup udara dingin. Keluarga Murong layak mendapatkan aula aristokratik dalam segala hal. Keluarga Agung Murong secara mengejutkan mengirimkan orang kedua, yang merupakan adik dari majikan tua Murong Fengyun, Murong Fengyu. Mungkin, reputasi mereka bahkan cocok dengan keluarga Jun, keluarga Tang, dan bahkan pangeran setara. Murong Qianjun dan gadis muda berpakaian kuning mendukung Murong Fengyu saat mereka mulai berjalan masuk. Keluarga Murong, ini sangat luar biasa bukan? Tapi mereka sangat sombong. Tiba-tiba, ejekan dingin terdengar, yang disertai dengan seringai aneh. Setiap orang dari keluarga Murong menjadi kaku, dan banyak dari mereka meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka. Semuanya tampak marah. Siapa di kota Tianxiang yang berani mengejek keluarga Murong? Terutama pada saat beberapa anggota utama mereka hadir? Apakah mereka tidak takut untuk hidup mereka? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berbalik untuk melihat siapa itu, tatapan mereka tertuju pada 2 orang parubaya yang mengenakan pakaian putih dan ekspresi dingin. Salah satu dari mereka memasang ekspresi marah di wajahnya. Gaun putih saljunya telah bermandikan lumpur dan kotoran. Seorang wanita muda yang cantik berdiri di sampingnya. Itu adalah pesta 3 orang Xiaohan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan sama sekali tidak mampu melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagaimana jika penghasut lebih dari sekedar makhluk fana? Silver Blizzard City terlalu tinggi untuk dijangkau di mata keluarga duniawi. Xiaohan merasa bahwa segalanya melawan dia akhir-akhir ini, yang membuatnya merasa sangat murung akhir-akhir ini.
Dia menjadi sangat cemberut sejak kedatangannya di kota Tianxiang. Sebelumnya, dia telah berjalan ke keluarga Jun untuk menghina saingannya karena kecacatannya, tetapi tidak menyangka generasi muda dari keluarga tersebut akan membuatnya terlihat seperti orang bodoh dan menyakitinya. Selain itu, Mu Suetong telah menambahkan lebih banyak penghinaan pada cederanya dengan memukulinya lebih jauh. Namun, yang membuatnya sangat marah adalah ketika Han Yanyao benar-benar mengirimkan hadiah kepada Jun Wuyi secara diam-diam. Dia tidak bisa menahan api kecemburuan. Setelah itu, keponakannya sendiri dipukuli secara serius oleh seorang majikan misterius, tak lama setelah anak laki-laki itu tiba di kota Tianxiang. Untungnya, kesembuhan bocah itu tidak menjadi masalah setelah dia didiagnosis dan dirawat menggunakan beberapa obat terbaik yang tersedia. Namun, ini hanya berarti bahwa dia gagal merawat keponakannya dengan baik. Kemudian dia mendengar berita bahwa cacat keluarga Jun secara tak terduga telah pulih sepenuhnya dari penderitaannya. Ini akhirnya mendorong Xiao Han ke titik puncaknya. Saat ini, 3 keluarga telah bergandengan tangan untuk membuka aula aristokrat tepat di seberang aula permata megah. Mereka jelas mencoba untuk bersaing dengan Magnificent Hall. Namun, bagian yang paling tak tertahankan baginya adalah bahwa salah satu anggota dalam 3 aliansi keluarga ini adalah keluarga Jun. Dia tidak bisa mentolerir ini. Kemudian, dia berusaha keras untuk menemukan tempatnya sebagai perwakilan aula permata megah untuk acara ini. Status mentalnya telah meningkat setelah dia berhasil menyingkirkan oposisi kuat Mu Suetong yang sama. Namun, kemudian sebuah kereta telah memercikkan lumpur ke seluruh tubuhnya tepat ketika dia berjalan ke depan pintu aula aristokrat. Bisakah dia benar-benar tidak punya waktu istirahat dalam hidup? Dia hampir meledak sampai mati karena kemarahan yang dia rasakan. Dia menghujani kutukan yang tidak terkendali saat dia menghancurkan tumitnya ke tanah. Dampak dari langkahnya begitu kuat sehingga tumitnya sendiri terkilir. Begitulah penderitaan mental Xiao Han saat ini. Kemarahan di hati Xiao Han terus meningkat, dan itu segera menyebar ke dalam hatinya saat dia menatap tajam ke arah anggota keluarga Murong yang baru saja turun dari kereta. Siapapun tahu bahwa tatapannya sengaja dimaksudkan untuk memprovokasi mereka, karena matanya tidak memiliki jejak kebajikan. Di satu sisi ada Xiao Han, yang jelas-jelas sedang tidak dalam mood yang ceria, sementara di sisi lain adalah Murong Qianjun, yang sama marahnya dengan mantannya. Bagaimanapun, seseorang telah menghina mereka di depan seluruh kota Tianxiang. Dia mengangkat kakinya untuk bergegas. Kamu benar-benar ingin mengadili kematian pagi-pagi sekali. Anak muda ini telah menghadapi beberapa kesulitannya sendiri. Pengejarannya terhadap Putri Ling Meng sebagian besar tidak berhasil. Selain itu, dia telah dibebaskan dari tugasnya di Istana Kekaisaran setelah dia menyebarkan pesan yang salah itu. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa dia juga cukup frustrasi dengan hidupnya, dan hanya mencari seseorang untuk melampiaskan semuanya. Orang tua Murong Fengyu menggunakan satu tangan untuk menutupi mulutnya yang batuk saat dia menarik anak itu kembali dengan tangannya yang lain. Gerakan Murong Fengyu sama sekali tidak cepat dan tampak sangat lambat. Namun, dia mengulurkan tangannya tepat pada waktunya untuk memblokir jalan Murong Qianjun yang gagah. Murong Fengyu cukup berpengalaman, dan matanya bisa melihat bahwa Xiao Han dan yang lainnya di grupnya berasal dari keluarga luar biasa. Dia mampu menguraikan semua itu hanya dari kutukan yang dilemparkan pria ini kepada keluarganya. Selain itu, melihat bahwa mereka bertiga berpakaian putih bersih dan telah keluar dari aula permata megah, dia berhasil menebak asal-usul pihak lawan. Apa katamu, bajingan kecil? Mood membunuh Xiao Han dengan keras melintas di wajahnya. Xiao Han berasal dari kota perak dan mengenakan pakaian resmi anggota generasi muda. Memiliki warna lain pada pakaian seseorang dianggap tabu di Silver Blizzard City. Anak muda ini telah berdosa dengan mewarnai jubahnya dengan warna yang berbeda. Sesuatu yang hanya akan mereka lakukan saat berkabung. Bukan hanya Xiao Han, tapi siapapun dari Silver Blizzard City akan marah dengan ini. Hehe, anak muda ini benar-benar kasar dan busuk. Dia ingin meminta maaf kepadamu, Tuan. Penglihatan Murong Fengyu tampak kabur saat dia melihat ke arah Xiao Han. Orang berkulit tebal itu tampak cukup tulus, sedangkan senyumnya menyerupai bunga setengah bunda, yang kelopak bunganya telah tertiup angin dan hujan. Hanya dengan melihat gaun Tuan, orang dapat melihat bahwa dia sebenarnya adalah pahlawan luar biasa dari kultivator rahasia nomor 1 di dunia ini, kota Blizzard Silver City. Bagaimana seseorang mengatasi Tuan yang tidak dikenal? Dan bagaimana Xiao Buyu dari keluarga Xiao? Tubuh Xiao Han bergetar sedikit saat dia menjadi lebih tertekan. Orang tua ini terlalu licik. Dia pertama kali mengganti kerugiannya dengan meminta maaf, dan kemudian dia membawa Xiao Buyu ke dalam diskusi. Dengan cara ini, dia secara samar-samar menunjukkan bahwa dia mengenal pria itu sambil menegaskan kembali usia tuanya pada saat yang sama. Ini membuat pria dari generasi muda keluarga Xiao tidak mampu melampiaskan amarahnya. Xiao Buyu terkenal di dunia,
Oleh karena itu selalu ada kemungkinan pria itu berbohong. Namun, ini adalah orang kedua dari keluarga Murong. Selain itu, dia telah menyatakan ini di depan banyak orang, jadi sangat tidak mungkin dia akan mengklaim hubungan palsu. Xiao Han melihat ke arah orang tua itu dan entah bagaimana mengendalikan amarahnya. Xiao Han berhutang budi atas perhatianmu. Hehe, kita bukan orang asing. Tidak perlu berbicara dengan cara yang sopan. Murong Fengyu menyipitkan matanya dan merendahkan pendiriannya. Kita salah dalam masalah yang baru saja terjadi, dan keluarga Murong aku akan mengaku dengan benar kepadamu. Sebagai imbalannya kita berharap kamu akan menunjukkan kebaikan kepada kita. Xiao Han mengerang keras. Tidak perlu ini. Murong Fengyu sedikit rileks karena dia tahu bahwa masalahnya sekarang telah diselesaikan. Dia membuka matanya dan menatap Murong Qianjun dengan ganas. Dia kemudian segera menatap Murong Qianjun, yang menatapnya dengan tatapan kosong. Kemudian, pandangannya tertuju pada gadis muda cantik yang berdiri di samping Xiao Han. Dia tampil secantik bunga yang berhasil mekar bahkan di gunung es. Dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan dalam pikirannya, jika Qianjun bisa merayu gadis ini. Tidakkah aku kemudian dapat menarik keluargaku ke dalam hubungan dengan Silver Blizzard City? Namun, masalah ini, aku harus mengambil waktu yang tepat untuk memutuskan. Wanita muda ini hanyalah sepotong daging angsa bagi keluarga Murong aku, tidak peduli posisi apa yang dia pegang di Silver Blizzard City. Pada titik ini, suara beberapa tapak kuda terdengar di kejauhan. Ini segera diikuti dengan kedatangan banyak barisan pasukan. Ini sebenarnya adalah 3 pangeran. Namun, yang berkuda di depan mereka adalah kereta Putri Ling Meng. Tidak ada cukup waktu bagi Murong Fengyu untuk bertukar salam dengan benar. Oleh karena itu, dia buru-buru menyapa Xiao Han dan kemudian masuk ke dalam, dengan dukungan dari orang-orang yang dibawanya. Pada saat ini terdengar suara kereta lain yang datang dari jalan yang berbeda. Kereta ini milik pangeran yang setara, dan telah tiba pada waktu yang bersamaan. Kepribadian yang sangat ditempatkan ini telah tiba pada menit terakhir, dan semuanya pada waktu yang sama. Kedatangan mereka telah diatur waktunya dengan terampil. Putri Ling Meng duduk di dalam gerbongnya, dengan pikiran-pikiran yang membebani pikirannya. Dia tidak ingin datang hari ini. Itu bukan hobinya, dia juga tidak suka menjaga penampilan palsu. Namun, ayahnya, Kaisar, telah memutuskan bahwa dia ingin melihat sekeliling dan meminta agar dia segera datang ke sini. Kemudian dia dan Tuan Wen menyamar, dan mengikuti dia ke pertemuan ini. Karena tidak ada pilihan lain, Putri Ling Meng harus menurut. Namun dia tidak tahu apa yang direncanakan ayahnya. Dia terus memerintahkan gerbongnya untuk berhenti dan kemudian melanjutkan seluruh perjalanan, memaksa 3 gerbong yang membawa kakak laki-lakinya untuk melakukan hal yang sama di belakang. Sepertinya dia sengaja mencoba membuat masalah bagi ketiga putranya dengan memaksa gerbong mereka bertabrakan di jalan yang lebar. Akibatnya, sang putri tidak menemukan kedamaian selama perjalanan. Otherworldly Evil Monarch, Bab 244, Judul, Trik Nakal Tuan Muda Jun. Faktanya adalah bahwa Putri Ling Meng tidak mengantisipasi bahwa ketiga pangeran akan mengikuti Kaisar. Yang mengejutkan, gerbong mereka berjalan berdampingan dan terus menabrak satu sama lain. Beruntung, jalan ini cukup lebar untuk menampung mereka. Jika tidak, mungkin rumah-rumah di samping akan terpengaruh oleh ketiganya dan akan runtuh. Aku masih tidak tahu apa yang ingin ayah capai dengan rencananya ini. Mungkinkah dia tidak puas dengan pertikaian yang biasa, atau tidak menganggapnya cukup sengit? Apakah dia akan membuat ketiganya bersaing, mengungkapkan kelemahan mereka, dan mempermalukan diri mereka sendiri di depan semua orang? Dengan perilaku ketiga kakak laki-lakiku saat ini bukan sepenuhnya tidak mungkin. Namun, pemandangan yang baru saja dibayangkan Putri Ling Meng tidak akan menjadi kenyataan. Karena gerbong ketiga pangeran telah berhasil berjuang untuk menjadi sesak, mereka juga berhasil mencapai tujuan mereka pada saat yang sama, tanpa ada yang tertinggal di belakang yang lain. Akibatnya, ketegangan di antara mereka dengan cepat mereda. Jalan di mana Aula Permata Megah dan Aula Aristokrat berada sangat lebar. Namun, itu masih memiliki keterbatasan dan konvoi ketiga pangeran akhirnya menjejalkan jalan hingga batasnya. Faktanya, gerbong mereka akhirnya saling menabrak di samping. Meskipun ini bukan hal yang tepat, untungnya ada gerbong lain yang kurang tepat waktu. Gerbong ini milik pangeran setara. Ada 5 kereta kerajaan yang hadir, dengan 4 diantaranya berdesakan dan saling bertabrakan. Aku khawatir akan sangat sulit untuk menghindari situasi bermasalah dalam keadaan seperti itu. Apakah semua ini benar-benar tidak disengaja? Atau disengaja? Situasi ini membuat Putri Ling Meng agak pusing. Satu-satunya hal yang patut dirayakan di sini adalah bahwa saudara laki-laki Kaisar, pada akhirnya, juga merupakan bagian dari keluarga kekaisaran. Karena dia adalah salah satu dari mereka, jika ketiga kakak laki-lakinya setuju untuk menyerah sedikit pun, dia yakin bahwa menengahi masalah ini tidak akan terlalu sulit.
Beberapa anak muda berbaju putih dengan tanggung jawab menyambut para tamu keluar dari aula aristokrat. Namun, mereka dibiarkan menatap situasi dengan bodoh. Jalan di mana aula permata megah dan aula aristokrat berada dianggap sebagai lokasi terbaik dalam kota Tianxiang. Itu adalah jalan terluas di kota. Padahal, jalan ini sebenarnya mampu menampung 3 gerbong sekaligus tanpa saling bertabrakan. Tak perlu dikatakan, tumpukan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Selain itu, karena aula permata luar biasa juga hadir di jalan ini, tidak ada peristiwa yang meningkat menjadi situasi seperti ini. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk datang ke sini biasanya mengetahui asal-muasal aula permata megah. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menimbulkan masalah di jalan ini. Namun, saat ini, gerbong dari gerbong Pangeran Setara adalah yang pertama berhenti. 2 pelayan berpakaian putih membuka tirai gerbong kereta. Seorang anak turun dari gerbong dengan dukungan. Anak itu adalah putra Pangeran Kesetaraan. Dia adalah anak laki-laki yang sama dengan yang oleh Junmo Xie bercanda disebut Yang Mulia Nona Kecil, Yang Mo. Putri Ling Meng minggir untuk memberi jalan bagi Pangeran Kesetaraan. Dia adalah anggota keluarganya sendiri. Selain itu, tidak termasuk ayahnya, dia adalah satu-satunya pemimpin keluarga kerajaan di generasinya. Meskipun ayahnya berada di atas gerbongnya pada saat itu, dia masih minggir. Belum lagi, dia juga sangat menyayangi sepupu kecilnya. Selain itu, Pangeran Kesetaraan juga merupakan salah satu pemilik aula aristokrat. Oleh karena itu, pantas baginya untuk mengizinkannya masuk terlebih dahulu. Namun, situasi dengan konvoi ketiga pangeran itu masih sama. Mereka masih berjuang satu sama lain untuk datang lebih dulu, dan keadaan semakin memburuk saat mereka berjalan menuju gerbang. Ini menyebabkan keributan yang sangat berisik. Di tengah kelompok pangeran, ada orang berjubah hitam yang mata dinginnya menyaksikan konvoi ketiga pangeran dengan penuh perhatian. Dia mengamati aktivitas di dalam dan di sekitar masing-masing dari 3 gerbong. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, meski matanya setajam pisau. Sekarang, Junmo Xie sudah menerima informasi tentang semua ini. Menghadapi situasi yang memalukan seperti itu, dia tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar. Tuan Muda Jun terus-menerus mengutuk dengan marah, "Kalian 3 bersaudara tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk? Sepertinya keributan kamu akan membuat banyak masalah bagiku. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan mengirimkan undangan hanya kepada salah satu dari kamu untuk menghindari semua gangguan ini. Ini adalah momen penting dan aku masih memiliki banyak pekerjaan untuk diselesaikan. Aku telah dengan susah payah mengelola tempat besar ini untuk pelelangan. Apa menurutmu ini lelucon? Jadilah baik kamu 3 hal kotor. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu." Gendut Tang dan Song Sang adalah pembawa acara utama pelelangan. Mereka jelas tidak bisa keluar. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak pasti apakah mereka mampu menangani situasi seperti itu. Bagaimanapun, status ketiga orang ini terlalu tinggi. Karena itu, mereka tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menangani kesulitan ini. Memang, Jun Wuyi, tuan ketiga dari keluarga Jun, bisa menangani ini. Namun, jika Jun Wuyi muncul secara pribadi, ada kemungkinan dia akan terlibat dalam persaingan para pangeran ini. Itu tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu, dia akan menjadi pilihan yang tidak tepat untuk saat ini. Adapun calon lainnya, Jenderal Dugu Wudi juga mungkin bisa keluar dan mengaum pada ketiganya. Kemungkinan besar, dia juga tidak memihak. Ketiga pangeran itu terlalu tinggi untuk dijangkau di mata orang lain. Namun mereka tidak menganggap penting jenderal. Namun, ketiganya adalah tamu Junmo Xie. Menarik dukungan dari sumber eksternal tidak akan menyenangkan. Selain itu, Junmo Xie berpikir bahkan jika dia memenangkan taruhan itu, dia tidak akan berani menerima kompensasi Jenderal Dugu jika dia benar-benar memanfaatkan kekuatan pria itu untuk menyelesaikan perselisihan ini. Orang lain telah membantumu memecahkan masalah ini, oleh karena itu, Jenderal Agung Dugu Wudi tidak mungkin. Dapat diasumsikan bahwa Junmo Xie adalah satu-satunya kandidat yang tersisa. Namun, meski status Junmo Xie masih jauh di bawah ketiga pangeran, ia tetap harus menangani masalah ini. Oleh karena itu, menggunakan reputasi debauci yang terkenal dari keluarga Jun, yang terus berubah menjadi preman dan bajingan, tidak diragukan lagi merupakan strategi yang efektif. Oleh karena itu, setelah menerima informasi tersebut, Jun Wui dan Tang Yuan langsung menatap wajah Tuan Muda Jun. "Mo Xie, penting agar masalah ini diselesaikan. Ini akan membutuhkan beberapa cara seperti bajingan. Oleh karena itu, hanya kamu yang memenuhi syarat untuk menangani ini," kata Jun Wui. "Cara memanggilku keluar apa ini? Mengapa perlu membandingkan aku dengan preman atau bajingan?" Tuan Muda Jun menjadi murung. "Bos, seperti yang mereka katakan, dibutuhkan kejahatan untuk menghadapi kejahatan. Keterlibatan pribadi kamu akan menjadi pilihan terbaik." Tang Yuan menepuk saat dia menyanjungnya. Sanjungan gendut membuat Tuan Muda Jun mengamuk dalam amarah,
Butuh kejahatan untuk menghadapi kejahatan? Bagaimana aku bisa menjadi orang jahat? Kata-kata sanjungan yang merendahkan ini membuat tuan muda keluarga Jun mengutuk, sialan. Apa yang dia katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku itu jahat? Ini sangat konyol. Namun, masalah pada level ini hanya dapat diselesaikan oleh seseorang yang sangat mampu. Oleh karena itu, Jun Mosie bergegas ke tempat asal semua kebisingan itu. Namun, sebelum dia bisa mencapai tujuan yang ditentukan, dia bertemu dengan Xiao Han, Mu Suetong dan adik perempuan Han Yan Yao. Seorang anggota berpangkat tinggi keluarga Murong juga menemani mereka. Mu Suetong tersenyum tipis dan mengangguk, sedangkan Xiao Han mendengus dingin padanya. Dia kemudian dengan arogan mengangkat kepalanya dan pura-pura tidak memperhatikan Jun Mosie. Hanya gadis kecil itu yang menatap langsung wajah Jun Mosie, lalu menangkap kerah jaketnya. Dia cemberut mulutnya saat dia memelototinya dan berkata, "Anak muda keluarga Jun, sapa bibi muda kamu dan aku akan baik kepadamu." Jun Mosie sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat itu. Oleh karena itu, dia memutar matanya dan menjawab, "Aku sudah memberitahumu bahwa kakak perempuanmu dan paman ketigaku belum menikah. Apalagi yang bisa kita pertimbangkan saat ini adalah bahwa mereka hanya menunjukkan niat mereka untuk menikah. Jadi bisakah kamu tutup mulut kecilmu? Oh, kamu tahu sesuatu bibi muda? Melihat kamu, dada kamu rata seperti lempengan. Pinggang dan pantatmu sama sekali tidak melengkung. Melihat rambut kamu, sepertinya kamu belum melepaskan bulu kamu. Bahkan bau ASI belum hilang darimu. Namun kamu berada di bawah hayalan bahwa kamu berasal dari generasi tua pria ini? Kamu pertama-tama menunggu diri kamu sendiri berkembang dengan baik menjadi orang dewasa sebelum berbicara denganku dan berpura-pura menjadi generasi aku yang lebih tua." Jun Mosie telah mengucapkan kata-kata ini karena kesal. Kenyataannya, dia tidak diberi alasan untuk berbicara seperti itu. Masa pertumbuhan pada anak perempuan dimulai lebih awal daripada anak laki-laki. Meskipun adik perempuan Han Yan Yao berusia 15,5 tahun, sosoknya belum sepenuhnya matang. Namun, bisa dikatakan bahwa hal itu mulai menjanjikan. Jika dia dibandingkan dengan Dugu Xiaoyi, dia tidak akan terlihat kurang dalam aspek apapun. Oleh karena itu, tuan muda keluarga Jun sama sekali tidak akurat ketika dia menyebut sosoknya datar seperti lempengan. Kamu, saudara perempuan Han Yan Yao mendengar ejekan yang tidak masuk akal dari tuan muda Jun dan menginjak kakinya. Dia tidak bisa menahan perasaan campuran rasa malu dan marah. Dia dengan marah menginjak kaki kecilnya di tanah sekali lagi, saat wajahnya yang cantik dan mungil berubah merah. Lalu tiba-tiba, matanya berubah arah dan dia berkata dengan hati-hati, "Aku tidak peduli, namun, kamu terlihat seperti sedang terburu-buru. Jadi aku tidak akan membiarkan kamu lewat sampai kamu memanggil aku bibi muda. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Bagaimanapun, aku tidak khawatir." Tangan mungilnya mengencangkan cengkeramannya di kerah jaketnya. Statusnya cukup tinggi di Silver Blizzard City meskipun dia yang termuda. Namun, statusnya tidak menjadi masalah karena setiap individu di kota itu adalah generasi yang lebih tua. Secara alami, dia harus memanggil mereka seperti master, tuan, paman, paman buyut, kakek, leluhur yang hebat. Selain itu, karena dia adalah yang termuda di keluarganya, dia bahkan harus memanggil orang-orang dari generasinya sendiri sebagai kakak perempuan atau kakak laki-laki. Sejak dia datang ke kota Tianxian dan telah bertemu dengan putra bungsu keluarga Jun, dia ingin iblis kecil itu menunjukkan rasa hormat padanya. Terutama ketika dia menyadari bahwa jika kakak perempuannya menikah dengan pamannya, Jun Mosie secara mengejutkan akan dianggap sebagai generasi yang lebih muda darinya. Itu benar-benar saat yang menggembirakan baginya. Sepertinya dia telah menemukan harta karun di tempat yang paling tidak dia duga. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Dia secara alami akan mengganggunya, dan berjuang mati-matian demi kehormatan disebut bibi muda. Hei, Jun Mosie bisa mendengarkan suara yang datang dari luar, dan suara itu semakin keras setiap saat. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menghentak. "Yah, aku takut untuk memberitahu bahwa memanggilmu itu sama sekali tidak mungkin." "Babi muda, apakah babi muda baik-baik saja?" Dia terdengar agak kabur, dan mengucapkan kata-kata ini dengan sangat lembut. Karenanya, gadis kecil itu tidak dapat mendengarkannya dengan baik. Meskipun itu tampak agak mencurigakan baginya, dia masih mengira dia baru saja memanggilnya bibi muda. Senang dengan dirinya sendiri, dia mengangkat dagu kecilnya, membusungkan dada kecilnya, dan melepaskan cengkeramannya pada jaket Jun Mosie saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, anak yang berperilaku baik. Tapi dengan satu syarat, di masa depan, kamu akan mengatakan bibi muda sebelum menyebut namaku, dan bibi muda ini akan melindungimu." Seolah-olah Jun Mosie telah menipu jalannya untuk mendapatkan pengampunan kekaisaran. Dia menghilang seperti gumpalan asap. "Oh, dia baru saja memanggilku bibi muda.
Kenapa sepertinya tidak benar? Wanita muda itu tiba-tiba sadar. Dia memanggilmu babi muda, padahal seharusnya dia memanggilmu bibi muda. Murong Qianjun berusaha merayu Putri Ling Meng, dan Jun Mo Xie adalah lawan yang tangguh. Apalagi wanita muda ini juga cukup cantik. Oleh karena itu, dia segera membuat keadaan menjadi lebih buruk untuk Jun Mo Xie, dengan harapan memenangkan bantuan dengan gadis muda ini. Mulut Han Yan Meng menyerupai teko saat dia cemberut. Dia berbalik dengan penyesalan besar di dalam hatinya, hanya untuk melihat punggung Jun Mo Xie di kejauhan. Dia mengepalkan tangan mungilnya. Enyahlah, sialan. Xiao Han dan Mu Suetong menatap tajam pada saat yang sama. Diam. Kedua pria dari kota perak memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka berdua bersikap bijaksana dalam menyingkir karena mereka tidak pernah menyetujui apapun. Namun, ternyata untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dua mulut mengatakan hal yang sama. Mereka saling memandang pada saat yang sama, mendengus pada saat yang sama, dan kemudian memalingkan kepala. Pada saat yang sama, Murong Qianjun tiba-tiba membungkam mulutnya karena ketakutan. Xiao Han jelas membenci Murong Qianjun. Hanya dengan melihat wajah Xiao Han, orang bisa melihat bahwa dia benar-benar ingin menghajar anak itu. Yang lebih membuatnya marah adalah bahwa Han Yan Meng adalah objek kasih sayang keponakannya, dan telah disetujui oleh keluarga Xiao sebagai menantu yang cocok. Dia jelas tidak bisa membiarkan ini terjadi di depan matanya sendiri. Kamu, anggota generasi junior dari keluarga Murong yang tidak penting, berniat untuk melakukan langkah seperti itu? Apakah kamu percaya bahwa seekor katak bisa memakan daging angsa? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Adapun Mu Suetong, menendang seseorang ketika mereka jatuh adalah tindakan yang tercela. Oleh karena itu, dia secara alami tidak terlalu baik pada Murong Qianjun. Pada saat Jun Mo Xie tiba di sana, pangeran ketiga sudah bersama putra pangeran setara Yang Mo. Bahkan, dia sudah mulai menimbulkan lebih banyak masalah. Yang Mo kecil yang menggemaskan telah melewati sini beberapa kali bersama Jun Mo Xie. Anehnya, dia biasanya cukup senang melihat rasa sakit di pantat, penjahat dan bajingan lengkap dan pesta pora untuk kakak laki-laki. Dia dengan antusias turun dari gerbongnya dan berlari menuju aula aristokrat. Seluruh area ini cukup familiar baginya karena dia pernah datang ke sini beberapa kali sebelumnya. Pangeran pertama dan kedua masih berada di dalam gerbong masing-masing karena mereka masih berusaha mempertahankan aura ini tidak terlalu penting tentang diri mereka sendiri. Namun, pangeran ketiga sangat tidak senang. Sebelumnya, dia telah mencoba untuk berdesakan dengan dua saudara laki-lakinya dan hampir tidak bisa. Bahkan kekuatannya adalah yang paling lemah di antara ketiga bersaudara, dan sekali lagi tampaknya semua kesialan berkumpul di satu tempat untuknya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk masuk dengan keduanya, tetapi masih menemukan dirinya tertinggal. Ini jelas membuat suasana hatinya sangat suram. Meskipun, pada saat ini, dia memandang dirinya sebagai seorang pangeran, dan merasa bahwa dia masih tidak bisa masuk. Namun, Yang Mo, anak kecil itu telah menyalip ketiga pangeran, dan telah masuk sebelum mereka. Apa kehormatan mereka? Pergi dengan sekarang, dia telah sepenuhnya menerima anak ini begitu saja. Namun, dia lupa bahwa keluarga pangeran setara memiliki sepertiga dari aula aristokrat. Bukankah itu adik sepupumu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus menyapa sepupu kamu yang lebih tua ketika kamu melihatnya? Bagaimana mungkin semakin tua kamu, semakin kamu lupa sopan santun? Kamu termasuk keluarga kerajaan. Apakah kamu tidak memiliki cukup etiket untuk tidak berlarian dan bertemu orang? Orang-orang dari keluarga pangeran setara semuanya sangat kasar. Apa mereka bahkan tidak tahu bagaimana menunggu tuan mereka? Sosok pangeran ketiga agak kurus, dan wajahnya agak pucat. Suaranya terdengar agak lembut saat dia keluar dari gerbongnya. Dia menempatkan dirinya di tempat yang lebih tinggi saat dia dengan ceroboh memarahi sepupunya, setidaknya satu orang tidak akan meninggalkan aku. Oh, pangeran ketiga. Salam. Yang Mo menatapnya dengan takut-takut. Yang Mo tidak dapat mengatakan ini tetapi dia benar-benar membenci sepupu tertua dari pangeran ketiga ini. Bagaimana dengan pangeran ketiga? Pangeran pertama dan kedua juga menunggu di sana, dan kamu belum mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Etiket kamu sangat buruk. Apakah kamu pikir semua orang di bawahmu? Mungkinkah kamu tidak pernah belajar sopan santun? Pangeran ketiga menatap Yang Mo dengan arogan. Dia akhirnya menikmati dirinya sendiri karena dia bisa melampiaskan frustrasinya. Dia tahu bahwa Yang Mo secara alami tidak bisa disalahkan. Hanya saja dia menginginkan seorang individu dengan status yang cukup, yang kepadanya dia dapat melampiaskan perasaannya dan melepaskan dirinya dari rasa frustrasinya. Yang Mo masih sangat muda tetapi statusnya cukup tinggi. Apalagi anak ini memiliki kepribadian yang sangat lembut, yang menjadikannya target yang sempurna. Selain itu, meskipun pangeran setara memiliki banyak kekuatan dan merupakan seniornya, dia masih menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak pernah menunjukkan minat pada masalah kerajaan.
Bahkan dapat dikatakan bahwa pengaruhnya di istana kekaisaran sangat minim. Oleh karena itu, pangeran ketiga dengan ceroboh mempermalukan Yang Mo kecil yang berdiri di depannya tanpa rasa was-was. Bahkan, dia tidak peduli dengan fakta bahwa anak ini memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Di dalam karavan Putri Ling Meng, ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi semakin suram saat melihat semua ini. Yang Mo hanyalah anak kecil dari 10 tahun. Bagaimana dia bisa menahan kritik yang penuh kebencian? Lagi pula, bahkan anak itu tahu bahwa itu bukan salahnya. Karena itu, dia secara alami merasa dianiaya. Karena itu, tepi matanya mulai memerah saat air mata mulai menumpuk di dalamnya. Segera, sudut mulutnya mulai bergerak-gerak dan sepertinya dia akan menangis. Sudah cukup, kakak ketiga. Anak itu tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa kamu membuatnya takut? Putri Ling Meng tidak tahan melihatnya lagi. Faktanya, dia baru saja akan keluar dari gerbongnya dan menuju mereka untuk mengurangi kecemasannya lebih jauh. Namun, saat itu, pria berpakaian hitam yang tenang di belakangnya menarik punggungnya. Nah, anak laki-laki ini sama sekali tidak mengerti etiket. Kita adalah anggota keluarga kekaisaran. Kita adalah bangsawan kota Tianxiang. Jadi bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan anak biasa? Aku hanya mendidiknya, karena yang penting dia mengerti bagaimana menyapa dengan sopan. Kemudian, ketika dia mulai menangani masalah sendiri, dia seharusnya tidak berperilaku buruk. Dia seharusnya tidak membawa aib bagi reputasi keluarga kerajaan. Sudut mulut pangeran ketiga terangkat saat dia tersenyum dingin. Dia tidak mementingkan adik perempuannya sendiri, atau menganggapnya serius. Bukankah itu pangeran ketiga? Penurunan etiket yang sangat besar. Faktanya, penurunan karakter yang sangat besar. Kenapa kamu hanya berdiri di depan pintu dan tidak masuk? Bukankah ini akan membuat keluarga Junku, keluarga Tang, dan pangeran setara kehilangan muka? Mereka semua mendengar suara eksentrik saat Jun Mo Xie melangkah keluar. Alisnya miring, dan ada tatapan licik di matanya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dengan arogan, bergoyang dengan setiap langkah, dan menempatkan dirinya di depan Yang Mo. Kemudian dengan satu kaki ke depan dan yang lainnya di belakangnya, dia memutar pinggangnya ke arah yang berlawanan dan mengatur tubuhnya miring dan postur tampak luar biasa. Tangannya menyentuh udara saat dia mengeluarkan kipas emas. Saat itu akhir musim gugur, dan panas yang ekstrim telah menghilang. Bahkan, bisa dibilang sudah agak dingin. Namun, di sini Jun Mo Xie dengan santai mengguncang kipasnya dengan sikap elegan. Ini jelas menyangkal kurangnya moralitasnya. Siapapun yang melihatnya tidak bisa membantu tetapi merasa ingin marah padanya. Tuan ketiga Jun, pangeran ini sedang mengajari adiknya sebuah pelajaran. Masalah ini bukan urusanmu. Pangeran ketiga membenci orang yang tidak senonoh ini. Di matanya, anak muda ini tidak lebih dari seekor lintah yang menyedot perbuatan orang tuanya. Dengan kata lain, benar-benar sia-sia. Bagaimana kamu bisa mengatakan masalah ini bukan urusanku? Yang mulia, kamu baru saja mencegat bos besar ketiga dari aula aristokrat kita dan berkhotbah kepadanya tanpa henti. Ini secara langsung mengakibatkan lelang kita tertunda. Jadi bagaimana hal ini tidak menjadi perhatian aku? Apakah hal seperti itu masuk akal dimanapun di bawah matahari? Jun Mo Xie menatap wajahnya. Di mata Tuan Muda Jun, orang ini adalah seseorang yang hanya bisa bergantung pada orang-orang dari generasi ayahnya. Faktanya, pria ini tidak mungkin bertahan jika dia dibiarkan dengan tindakannya sendiri. Selain itu, yang membuatnya semakin tidak berguna adalah kenyataan bahwa dia ambisius, meskipun dia bahkan tidak memiliki sedikit pun bakat. Jun Mo Xie berpura-pura bertingkah laku tinggi dan ambisius dengan dada lurus. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan sepertinya dia tidak dapat berdiri dengan mantap saat dia melanjutkan. Masalah kecil ini berkaitan dengan aula aristokratikku yang mendapatkan uang putih yang bersinar dan emas kuning yang berkilau. Faktanya, ini penting karena ketika kita menghasilkan uang, kita membayar pajak ke negara. Jika kamu menghalanginya, maka kamu akan menghalangi pajak negara kita. Jika kamu menghalangi pajak itu akan mempengaruhi mata pencaharian orang yang penting. Apakah kamu mencoba memberontak ke sistem? Saat mulut Tuan Muda Jun menari, air liurnya berceceran di mana-mana, beberapa di antaranya bahkan sampai ke pakaian pangeran ketiga, termasuk topi yang diikatkan di kepalanya. Pangeran ketiga gemetar karena marah. Omong kosong apa yang kau bicarakan dengan Jun Mo Xie? Kamu benar-benar berpikir aku ingin pemberontakan? Jun Mo Xie memandang dengan jijik. Apakah kamu akhirnya mengecewakan orang-orang di kota Tianxiang? Orang-orang biasa di negara ini memberi kamu kehidupan mewah, salah satu posisi tinggi dan kekayaan besar, status penguasa dan posisi senior yang kuat. Namun kamu masih menginginkan pemberontakan. Kamu, kenapa? Apakah kamu tidak punya kemanusiaan? Jun Mo Xie tampaknya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kamu dilahirkan dalam keluarga kekaisaran. Faktanya,
Kamu adalah salah satu dari 3 pangeran yang luar biasa, namun kamu tidak puas? Jangan beritahu aku bahwa kamu telah memutuskan untuk membuat saudara melawan satu sama lain? Hanya agar kamu bisa naik dan mencapai posisi paling senior? Apakah kamu rela menyerah pada keluarga untuk itu? Mungkinkah keluarga kekaisaran bukan darah dagingmu? Pangeran ketiga merasa sangat bodoh. Orang bodoh ini berbicara tanpa henti tentang kebencian dan penderitaan yang pahit. Dia menyalahkan aku karena marah, sementara kata-kata yang dia katakan tentang aku cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki niat yang kejam dan tidak bermoral. Selain itu, jika aku terus membiarkan Jun Moxie berbicara, aku tidak tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Faktanya, berterima kasih kepada semua orang di bawah matahari tidak akan cukup jika aku melalui ini. Orang bodoh ini bahkan tidak tahu topik apa yang tabu. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu? Kamu pemboros dan debauci yang tidak tahu bahwa topik ini harus dihindari. Dan menurutmu aku sama denganmu? Tiba-tiba, pangeran ketiga mulai merasa malu, karena fraksinya yang akan kalah sekarang. Yang lebih buruk adalah jika orang yang tegas menyampaikan berita ini ke telinga ayah. Pangeran ketiga buru-buru mundur saat dia dengan kuat menutup mulutnya. Suara yang keluar dari itu hampir memohon. Tuan Muda Jun, kamu, jangan mengatakan hal seperti itu. Kamu, aku akan mati. Mungkin aku melakukan kesalahan. Aku tidak akan menghalangimu. Sudut mulut Jun Moxie terangkat saat penampilannya menjadi tenang. Kemudian dia mengerang sekali, dan ekspresinya segera menjadi berseri-seri. Wah! Jarang sekali pangeran ketiga dan Putri Ling Meng sama-sama menghormati aula pedesaan aku dengan kehadiran mereka. Wow, haha, aula aristokratik dan aku benar-benar kewalahan dengan kebaikan kamu. Silakan masuk, masuklah. Kemudian berbalik, dia meraung. Apa yang kalian lakukan? Pangeran ketiga telah menunggu begitu lama, dan tidak ada dari kamu yang menyapanya atau mengundangnya masuk. Aku menjadi sangat marah. Kamu telah mengabaikan yang mulia. Ini tuduhan yang serius. Siapa yang mengatur ini? Aku secara pribadi akan mengawal Yang Mulia dan Putri ke dalam aula. Hah, antarkan mereka ke aula. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dia ingin mengawal pangeran ketiga dan Putri ke aula? Apa menurutmu Putri dan pangeran benar-benar membutuhkan undangan untuk masuk? Itulah yang kamu pikirkan. Perjalanan ini sangat berharga. Sekarang, aku telah melihat semuanya. Ada orang yang berdiri di segala arah. Meskipun mereka semua telah menyaksikan tindakannya, tidak banyak yang melihat sifat asli mereka. Sebagai contoh, apa yang terjadi? Pangeran pertama bertanya kepada anak buahnya dengan ekspresi muram. Sulit untuk mengatakannya. Seorang individu dengan kumis seperti kambing menjawab, Tuan Muda Jun ini sangat sombong. Tampaknya dia cukup tertarik untuk mengikuti rumor tentang dia. Dia pasti seorang individu yang bodoh dan tidak berpikir. Tapi bagaimanapun, hasil dari kejadian hari ini jelas cukup pintar. Jika Yang Mulia tidak dapat memahami apa yang terjadi dan ingin memasukkan pria itu ke sisinya sendiri, aku sarankan dia harus mengamati pria ini dengan cermat. Semua orang yang duduk di sampingnya mengangguk setuju. Orang ini bukanlah seperti yang aku harapkan. Aku percaya bahwa dia tidak akan mampu mengatasi masalah tersebut. Nyatanya, aku hanya menertawakannya sebagai lelucon. Namun, drama itu pasti ada dalam pikiran. Pangeran tertua mengangguk dan tersenyum. Namun, metode nakal semacam ini selalu membuatku pusing. Apakah menurut kamu sangat bermanfaat untuk mengamatinya dengan cermat? Haha, mereka tersenyum bersama. Contoh lainnya, tingkah laku nakal ini membuatku merasa sangat sakit, seperti yang terjadi di masa lalu. Pangeran kedua mengamati Jun Moxie dari jauh, sambil tidak berusaha menyembunyikan ekspresi jijik di matanya. Cheng Dechao juga menggertakkan giginya sambil berkata, sampah seperti itu adalah aib di muka bumi. Tuan muda keluarga Jun ini benar-benar tak tertahankan. Jika bukan karena nama keluarganya, aku akan membunuhnya sejak lama. Matanya berkedip dingin pada saat itu. Jun Moxie, aku sudah tiba, dan aku melihat bahwa kamu masih bertindak sombong bahkan setelah beberapa hari ini. Aku akan membayarmu 2 kali lipat untuk penghinaan terakhir kali. Aku menunggu kematianmu. Di sampingnya, Fang Bowen berjanggut putih memandang sambil merenung dan kemudian berkata perlahan. Masalah hari ini cukup aneh. Dia menggelengkan kepalanya setelah merenung sedikit lagi. Sangat aneh. Pria berjubah hitam di belakang Putri Ling Meng berbicara dengan cepat dengan suara rendah. Ini adalah tuan muda ketiga keluarga Jun yang dikabarkan. Jun Moxie, dia tampak kekanak-kanakan bahkan pada usia ini, meskipun dia tidak dalam kenyataan. Dia benar-benar anak muda yang sangat menarik.